Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai dilatasi. Tapi sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, karena setiap kegiatan itu hendaknya diawali dengan doa. Silakan berdoa di rumah masing-masing menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, jika sudah, kita masuk ke materinya. Adapun subpokok bahasan pada materi hari ini yaitu yang pertama, bentuk dilatasi, kemudian yang kedua, komposisi dilatasi, dan yang ketiga, dilatasi kurva. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan peserta didik dapat yang pertama menjelaskan konsep dilatasi beserta matriks transformasinya. Kemudian yang kedua, menentukan dilatasi terhadap titik pusat O dan koordinat 0,0. Dan yang ketiga, menentukan dilatasi terhadap titik pusat P dan koordinat m,n. Kemudian yang keempat, menentukan komposisi dilatasi terhadap titik pusat O dan koordinat 0,0. Dan yang kelima, menentukan komposisi dilatasi terhadap titik pusat P dan koordinat m,n. Dan yang terakhir, menentukan hasil dilatasi dari suatu persamaan kurva. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan seseorang sedang menyorot gelas ke dinding menggunakan senter. Nah, tampak bayangan gelas di dinding ukurannya lebih besar dari objek aslinya. Nah, terkadang juga kita bisa menemukan justru ukuran bayangannya itu bisa lebih kecil dari objek aslinya. Nah, dalam matematika, proses perubahan ukuran objek termasuk dalam transformasi geometri. Jenisnya dilatasi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, jadi dilatasi itu banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh salah satu penerapan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari itu mikroskop. Dan contoh lainnya juga peta yang biasa sering kalian lihat. Nah, peta ini misal skala pada peta 1:1 juta cm. Nah, ukuran pada peta itu 1 cm dan ukuran aslinya itu mencapai 1 juta cm. Jadi seperti itu. Oke, kita masuk ke bentuk dilatasi. Nah, jadi dilatasi atau perkalian merupakan perubahan ukuran suatu benda. Dilatasi termasuk dalam transformasi geometri karena dia dapat mengubah ukuran suatu bangun geometri, baik itu dia memperbesar maupun memperkecilnya. Nah, tetapi tidak mengubah bentuk bangun geometri tersebut. Nah, jadi dilatasi ini perubahan ukuran benda, baik itu dia memperbesar benda tersebut atau memperkecil ukurannya, tetapi bentuknya tetap sama. Jadi misalnya bentuknya segitiga, ya jadi setelah diperbesar atau diperkecil bentuknya tetap sama, segitiga. Oke, kita masuk ke konsep dilatasi terlebih dahulu biar lebih memahami apa itu dilatasi. Nah, misal saya punya segitiga. Nah, kemudian masing-masing titik sudutnya kita beri titik A, B, C. Nah, kemudian kita tarik garis lurus dari masing-masing titik sudut ini ke titik pusat. Misal saya ambil titik pusatnya di sini, titik D dengan koordinat 0,0. Nah, kita hubungkan titik pusat ke masing-masing titik sudutnya. Nah, misal seperti ini. Nah, misal seperti ini. Jika sudah kita hubungkan, kemudian jarak dari masing-masing titik sudut ke titik pusat ini kita perbesar 2 kali. Nah, misal seperti ini. Jadi jarak dari A ke D ini kita perbesar 2 kali, kemudian jarak dari B ke D kita perbesar 2 kali, kemudian jarak dari C ke D kita perbesar 2 kali. Setelah itu kita hubungkan lagi, maka kita akan peroleh segitiga baru yang ukurannya 2 kali lebih besar dari ukuran segitiga yang pertama. Kenapa? Karena jarak masing-masing titik ini kita perbesar 2 kali. Nah, perbesaran ini yang disebut dengan faktor skala atau biasa disimbolkan dengan K. Nah, jadi K-nya di sini sama dengan 2 karena kita perbesar 2 kali, sehingga segitiganya kita peroleh ukurannya 2 kali lebih besar dari segitiga yang pertama ini tadi. Nah, jadi seperti itulah konsep dari dilatasi. Oke, selanjutnya sifat dari dilatasi. Nah, sifat dilatasi dapat dilihat dari nilai faktor skala K-nya. Misal, K-nya lebih besar dari 1, maka bangunnya akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula.
Jadi untuk K lebih besar lebih besar dari 1, misal ini segitiga yang aslinya, kemudian diperbesar dengan K-nya lebih besar dari 1, maka bangunnya itu akan diperbesar dan terletak di sini, sebelah kanannya dari segitiga yang pertama tadi. Nah, jadi letaknya di sini untuk K lebih besar dari 1. Nah, yang kedua, untuk K lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, maka letaknya itu di sini. Jadi bangunnya itu diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk K lebih besar dari min 1 dan lebih kecil dari 0, maka bangunnya akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jadi letaknya itu di sini. Kalau K lebih besar dari min 1 dan lebih kecil dari 0, kita ambillah contoh K-nya min 1/2, maka dia letaknya di sini. Dia bangunnya diperkecil ya, dan letaknya itu berlawanan arah. Nah, kalau untuk yang ini jika K-nya sama dengan min 1, jadi dia bangunnya ini sama besar dengan bangun yang aslinya, tetapi bedanya dia di sini letaknya berlawanan arah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk K lebih kecil dari min 1, maka bangunnya akan diperbesar dan terletak berlawanan arah dengan terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jadi untuk K lebih kecil dari min 1 itu letaknya di sebelah sini. Nah, letaknya bagian sini, jadi bangunnya itu diperbesar dan letaknya berlawanan arah. Oke, selanjutnya dilatasi terhadap titik pusat dengan koordinat 0,0. Nah, misal titik A dengan koordinat x, y didilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik pusat 0,0, maka dia akan menghasilkan titik A aksen dengan koordinat x aksen, y aksen. Nah, atau bisa juga dilatasi titik A-nya ini kita tulis seperti ini. Nah, untuk di bidang koordinatnya, perhatikan gambar berikut. Misalnya titik A yang ini, titik A, dan koordinat x, y, kita dilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala K, maka kita akan menghasilkan titik A aksen dengan koordinat x aksen, y aksen. Nah, untuk titik, berbeda dengan bangun geometri, jika titik didilatasikan, maka yang diperbesar itu bukan ukurannya, tetapi jaraknya. Jadi bukan ukurannya yang diperbesar, tetapi jaraknya. Kalau bangun geometri, yang diperbesar ukurannya. Nah, kalau titik yang diperbesar itu jaraknya, seperti itu. Nah, sehingga untuk mencari nilai x aksen y aksennya ini kita menggunakan rumus seperti ini. Jadi matriks x aksen y aksen sama dengan matriks K 0 0 K dikali matriks x y. Nah, atau juga bisa seperti ini. Jadi ini namanya perkalian skalar. Jadi nilai x aksen y aksennya sama dengan K dikali matriks x y. Atau lebih mudahnya lagi seperti ini. Jadi x aksen sama dengan K langsung kita kalikan dengan x-nya, kemudian begitu juga y aksen sama dengan K dikalikan langsung dengan y-nya. Oke, kita masuk ke contoh. Misal tentukan hasil dilatasi titik A dan koordinat min 1,3 dengan faktor skala min 2 terhadap titik pusat 0,0, maka penyelesaiannya kita menggunakan rumus seperti ini. Matriks x aksen y aksen sama dengan K 0 0 K dikali matriks x y. Nah, kita substitusikan aja apa yang ada di sini. Misal ini K. K-nya yang mana? K-nya itu faktor skala. Jadi K-nya di sini min 2. Kemudian x y-nya yang mana? Yang ini titik yang kita dilatasikan. X-nya itu min 1, kemudian y-nya 0. Nah, sehingga kita dapatkan seperti ini. Kemudian kita kalikan. Min 1 dikali min 2 dikali min 1, 2. Kemudian 0 dikali 3, 0. Berarti 2 ditambah 0 kan 2. Nah, kemudian selanjutnya 0 dikali min 1 kan 0. Ditambah min 2 dikali 3, min 6. Berarti 0 ditambah min 6 kan min 6. Nah, maka kita dapatkan x aksennya sama dengan 2, y aksennya sama dengan min 6. Nah, atau bisa juga kita gunakan cara mudahnya, yaitu x aksen sama dengan K dikali X. K-nya kan min 2 dikali X-nya min 1. Maka min 2 dikali min 1 sama dengan 2. Nah, begitu juga Y aksennya. Berarti K dikali Y. K-nya min 2, Y-nya 3. Berarti min 2 dikali 3 sama dengan min 6. Maka kita dapatkan X aksennya 2, Y aksennya sama dengan min 6. Sehingga hasil dilatasinya adalah
A aksen dengan koordinat 2, min 6. Oke, selanjutnya dilatasi terhadap titik pusat P dengan koordinat m, n. Misal, titik A dengan koordinat x, y didilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik pusat m, n, maka dia akan menghasilkan titik A aksen dengan koordinat x aksen, y aksen. Nah, atau bisa juga dilatasinya kita tulis seperti ini. Nah, untuk pada bidang koordinatnya, dia perhatikan gambar seperti ini. Misal ini ya, titik A dan koordinat x, y, kita dilatasikan terhadap titik pusat P. Jadi, titik pusatnya bukan lagi 0,0, tapi suatu titik yang lain. Nah, jadi misal titik pusatnya di sini titik P dengan koordinat m, n. Maka setelah kita dilatasikan titik A terhadap titik pusat ini dengan faktor skala K, maka kita temukan titik A aksen dan koordinat x aksen, y aksen. Nah, sehingga untuk mencari nilai x aksen, y aksennya ini, kita menggunakan rumus seperti ini. Jadi matriks x aksen, y aksen sama dengan matriks K 0, 0, K dikali matriks X dikurang M, Y dikurang N ditambah matriks M, N. Nah, atau juga bisa seperti ini. Jadi matriks X aksen, Y aksen sama dengan K dikali matriks X dikurang M, kemudian Y dikurang N ditambah matriks M, N. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh. Misal, tentukan hasil dilatasi titik B dan koordinat 1, min 5 dengan faktor skala K dengan faktor skalanya 3 terhadap titik pusat 2, min 2. Maka penyelesaiannya X aksen matriks X aksen, Y aksen sama dengan K dikali matriks X dikurang M, Y dikurang N ditambah matriks M, N. Nah, jadi kita langsung substitusikan aja. K-nya berapa? K-nya di sini faktor skala berarti 3. Nah, untuk X, Y-nya yang mana? Yang ini, titik yang kita dilatasikan. Nah, kalau untuk MN-nya yaitu titik pusat. Berarti X-nya itu 1, Y-nya min 5, kemudian M-nya 2, dan N-nya min 2. Nah, setelah kita peroleh seperti ini, kita operasikan dulu yang matriks ini. Jadi 1 kurang 2 itu min 1, kemudian min 5 dikurang min 2, maka hasilnya min 3. Setelah itu ditambah ini masih tetap. Kita operasikan dulu yang ini, perkalian skalarnya. Berarti 3 dikali min 1 itu min 3, kemudian 3 dikali min 3 itu min 9. Kemudian ditambah matriksnya ini tetap masih. Nah, setelah itu kita operasikan ini, min 3 ditambah 2, min 1. Kemudian min 9 ditambah min 2 itu min 11. Sehingga kita peroleh X aksennya sama dengan min 1, Y aksennya sama dengan min 11. Nah, jadi hasil dilatasinya adalah B aksen dan koordinat min 1, min 11. Oke, yang kedua, komposisi dilatasi. Nah, komposisi dilatasi juga dibagi menjadi dua, yaitu komposisi dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dan komposisi dilatasi terhadap titik pusat M, N. Nah, kita masuk ke bagian yang ini terlebih dahulu, titik pusat 0,0. Nah, misal, titik A didilatasikan dengan faktor skala K1 terhadap titik pusat 0,0, maka dia akan menghasilkan titik A aksen. Kemudian titik A aksen ini kita dilatasikan lagi dengan faktor skala K2 terhadap titik pusat yang sama yaitu 0,0, maka dia akan menghasilkan titik A double aksen. Nah, proses ini yang dinamakan komposisi dilatasi. Nah, atau dilatasinya bisa dituliskan seperti ini. Jadi ini dilatasi terhadap titik pusat O dengan koordinat 0,0 terhadap dengan faktor skala K1. Nah, untuk pada bidang koordinatnya seperti ini. Jadi titik A dengan koordinat X, Y kita dilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala K1, maka dia akan menghasilkan titik A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, kemudian titik ini kita dilatasikan lagi dengan titik pusat terhadap titik pusat yang sama dengan faktor skala K2, maka kita akan temukan titik A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Sehingga untuk mencari nilai X double aksen dan Y double aksennya itu kita gunakan rumus seperti ini. Jadi matriks X double aksen
Y double aksen sama dengan matriks K1 dikali K2, kemudian ini 0, 0, kemudian K1 dikali K2 lagi, dikali matriks X, Y. Atau juga bisa seperti ini, X double aksen sama dengan K1 dikali K2 dikali X. Nah, begitu juga Y double aksen. Jadi Y double aksennya sama dengan K1 dikali K2 dikali Y. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu komposisi dilatasi terhadap titik pusat M, N. Nah, jadi misal titik A kita dilatasikan dengan faktor skala K1 terhadap titik pusat M, N, maka dia akan menghasilkan titik A aksen. Nah, kemudian titik A aksen ini kita dilatasikan lagi dengan faktor skala K2 terhadap titik pusat yang sama yaitu M, N, maka dia akan menghasilkan titik A double aksen. Nah, proses ini juga disebut masih komposisi dilatasi. Nah, jadi komposisi dilatasinya juga bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, untuk bidang koordinatnya dia seperti ini. Jadi misal ini titik A yang ingin kita dilatasikan terhadap titik pusat P dan koordinat M, N, maka kita temukan titik A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Sehingga jika ini kita dilatasikan lagi dengan titik pusat yang sama terhadap dengan faktor skala K2, maka kita temukan titik A double aksen dan koordinat X double aksen, Y double aksen. Seperti itu. Jadi untuk mencari nilai X aksen, X double aksen dan Y double aksennya ini kita gunakan rumus seperti ini. Jadi matriks X double aksen, Y double aksen sama dengan matriks K1 dikali K2, 0, di sini 0, kemudian K1 dikali K2 lagi, kemudian dikali matriks X dikurang M, Y dikurang N ditambah matriks M, N. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh biar lebih memahami. Jadi di sini contohnya saya pakai yang titik pusat M, N. Nah, nanti untuk contoh yang titik pusat 0,0 bisa dipelajari di buku atau di internet juga bisa. Nah, misal tentukan hasil dilatasi titik C dan koordinat min 2,1 dengan faktor skala 2 dilanjutkan dengan faktor skala min 2 terhadap titik pusat 1,2. Nah, maka penyelesaiannya X double aksen, Y double aksen sama dengan matriks K1 dikali K2, 0, 0, di sini K1 dikali K2 lagi, dikali matriks X dikurang M, Y dikurang N, ditambah matriks M, N. Nah, jadi K1-nya mana? K1 yang ini, faktor skala yang pertama. Nah, kemudian K2-nya faktor skala yang kedua. Sehingga K1-nya 2, kemudian K2-nya min 2. X-nya yang mana? Yang masih sama titik yang ingin kita dilatasikan. Berarti X-nya min 2, kemudian Y-nya 1. Kemudian M-nya 1, titik pusatnya, N-nya 2. Nah, setelah kita substitusikan, kita operasikan dulu yang ini. 2 dikali min 2 kan min 4. Nah, begitu juga ini 2 kali 2, 2 dikali min 2, min 4. Kemudian ini kita operasikan juga, min 2 dikurang 1, min 3. Kemudian 1 dikurang 2, min 1. Ditambah ini masih tetap matriksnya 1, 2. Setelah itu ini kita operasikan lagi, kita kalikan terlebih dahulu. Berarti min 4 dikali 3 kan 12, ditambah 0 dikali min 1, 0. 12 ditambah 0 kan 12. Nah, kemudian begitu juga yang ini, 0 dikali min 3 kan 0. Kemudian ditambah min 4 dikali min 1, 4. Berarti 0 ditambah 4, 4. Ditambah ini matriksnya tetap turun. Kemudian kita jumlahkan 12 ditambah 1, 13. Dan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Sehingga kita temukan X double aksennya 13 dan Y double aksennya 6. Maka hasil dilatasinya adalah C double aksen dan koordinat 13,6. Oke, selanjutnya kita masuk ke dilatasi kurva. Nah, dilatasi dapat diterapkan pada kurva pada bidang koordinat juga. Nah, kurva yang dimaksud di sini yaitu garis, parabola, dan lingkaran. Nah, berikut ini langkah-langkah untuk menentukan persamaan kurva oleh dilatasi. Nah, yang pertama, persamaan kurva yang akan kita dilatasikan memuat variabel X dan Y.
Nah, kita misalkan titik x, y terletak pada kurva. Nah, jadi kita misalkan ada titik x, y-nya terletak pada kurva yang ingin kita dilatasikan. Kemudian, kita tentukan hasil dilatasi titik x, y-nya ini. Misalkan hasil dilatasinya x-aksen, y-aksen. Sehingga kita peroleh hubungan x dengan x-aksen, kemudian y dengan y-aksen. Nah, kemudian kita nyatakan x dan y-nya sebagai persamaan dalam x-aksen dan y-aksen. Nah, selanjutnya kita substitusikan persamaan x dan persamaan y ke dalam yang diperoleh di langkah kedua tadi ke dalam persamaan kurva yang kita mau dilatasikan. Nah, dengan demikian kita akan peroleh persamaan kurva dalam bentuk x-aksen dan y-aksen. Sehingga kita bisa ganti x-aksen dan y-aksennya ini dengan x dan y. Nah, sehingga kurva yang kita peroleh sekarang dalam bentuk x dan y. Nah, kurva inilah yang disebut hasil dilatasi kurva. Oke, kita masuk ke contoh biar lebih memahami. Nah, contoh soal. Misal garis L dengan koordinat 2x ditambah 4y dikurang 3 sama dengan 0 didilatasikan dengan faktor skala min 2 terhadap titik pusat 0,0, maka tentukan hasil dilatasi garis L tersebut. Oke, penyelesaiannya. Yang pertama kan kita misalkan titik x, y ini terletak pada garis L. Nah, kemudian hasil dilatasi titik x, y ini dengan faktor skala min 2 terhadap titik pusat 0,0 adalah x-aksen, y-aksen. Nah, untuk mencari x-aksen, y-aksennya itu kita gunakan rumus dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Jadi perhatikan titik pusatnya sini 0,0. Nah, jadi matriks x-aksen, y-aksen sama dengan ini k, k-nya berapa? Min 2. Berarti min 2 dikali matriks x, y. Nah, min 2 dikali x kan min 2x. Kemudian min 2 dikali y, min 2y. Sehingga kita peroleh x-aksennya sama dengan min 2x dan y-aksennya sama dengan min 2y. Nah, setelah itu, setelah kita peroleh x-aksennya, y-aksennya, kita ubah dia menjadi, biar di sininya menjadi x aja. Nah, di sini. Di sini juga menjadi y aja, jadi tidak ada koefisiennya. Koefisiennya jadi 1 gitu. Nah, untuk menghilangkan koefisiennya di sini, kita kalikan dengan min 1/2. Begitu juga yang ini, kita kalikan min 1/2. Jadi di sini setelah kita kalikan min 1/2, maka dia akan menjadi x aja. Nah, di sini juga kita kalikan jadi min 1/2. Sehingga diperoleh x sama dengan min 1/2 x-aksen. Nah, jika kita kalikan kedua ruasnya dengan min 1/2, maka kita peroleh seperti ini. Begitu juga yang ini. Jika kedua ruasnya kita kalikan min 1/2, ini akan menjadi min 1/2 y-aksen, kemudian ini menjadi y aja. Nah, sehingga y sama dengan min 1/2 y-aksen. Setelah kita peroleh x dan y-nya, kita substitusikan x dan y ini ke persamaan garis L tadi. Nah, jadi garisnya kan 2x ditambah 4y dikurang 3 sama dengan 0. Nah, sehingga x-nya kita ganti min 1/2 x-aksen, kemudian y-nya kita ganti dengan min 1/2 y-aksen. Seperti ini. Nah, kemudian kita kalikan aja 2 dikali min 1/2 x-aksen itu kan min x-aksen. Kemudian 4 dikali min 1/2 y-aksen sama dengan min 2 y-aksen. Kemudian ini tetap min 3 sama dengan 0. Nah, setelah kita peroleh seperti ini kan ibaratnya kurang cantik lah dilihat. Jadi kita kalikan dengan min 1 biar dia jadi positif. Oke, setelah kita kalikan dengan min 1, maka kita perolehkan seperti ini. X-aksen ditambah 2y-aksen ditambah 3. Nah, sama dengan 0. Nah, setelah itu x-aksen dan y-aksennya ini bisa kita gantikan dengan x dan y. Sehingga kita perolehlah seperti ini. X ditambah 2y ditambah 3 sama dengan 0. Maka hasil dilatasinya yaitu x ditambah 2y ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini ada latihan soal. Dicoba dikerjakan karena tidak hanya kita menyimak materinya, tetapi dicoba juga latihan-latihan soal. Karena dengan latihan-latihan soal ini justru yang bikin kita lebih paham materinya. Kalau untuk memahami dan mendengarkan itu ibaratnya terkadang itu masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Jadi jika ada latihan soal kan bisa terkadang itu bisa lebih paham lah. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi materi hari ini sampai di sini saja.
Jika ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan nanti melalui grup WhatsApp. Seperti itu. Jadi kita telah mempelajari mengenai dilatasi. Jadi apa itu dilatasi? Dilatasi itu adalah perubahan ukuran suatu benda. Nah, jadi dilatasi itu dipengaruhi oleh pusat dilatasi dan faktor skala. Nah, jadi dilatasi itu dapat diperbesar atau diperkecil ukurannya, tetapi bentuknya tidak dapat diubah, jadi bentuknya tetap sama. Nah, itu untuk bangun geometri, tetapi untuk titik bukan ukurannya yang diperbesar ya, tetapi hanya jaraknya. Nah, jaraknya yang diperbesar, bukan ukurannya, itu untuk titik. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Jika kalian sudah mendengarkan atau menonton video ini, istirahat, karena mungkin sudah pegal berapa lama menyaksikan video ini, video pembelajaran ini. Jadi istirahat terlebih dahulu, kemudian kerjakan latihan soalnya. Nah, seperti itu. Jadi itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak-banyak belajar, jangan lupa berdoa juga untuk mengakhiri pembelajarannya. Kemudian berdoa juga untuk kondisi kita saat ini, semoga kondisi kita semakin membaik. Dan ya mungkin itu aja. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.